Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Ruhiyatul Hidayah, NPM 121-2019-008, akuntansi malam semester 7, yang akan mempresentasikan UAS praktikum audit mengenai aplikasi Atlas. Langsung aja di sini klik Atlas. Lalu klik ini. Di sini ada identitas auditor, ada nama kantor akuntan publik, nama akuntan publik, lalu identitas klien, dan informasi perikatan. Yang pertama, isi nama kantor berdasarkan soal. Namanya KAP Uwais Al-Qarni dan rekan. Lalu nama akunnya Uwais Al-Qarni. Selanjutnya untuk nama kliennya PT Aset Masa Depan. Alamatnya Jakarta. Nomor teleponnya 021 777 89999. Selanjutnya nomor NPWP-nya 01234 567 900. 900. Lalu untuk sektor usaha kliennya ini pilih perdagangan dan jasa. Status kepemilikan kliennya kita pilih yang swasta, go publik. Untuk tahun bukunya 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Untuk tipe perikatannya pilih tipe perikatan tahun pertama. Jenis perikatan audit atas laporan keuangan. Lalu standar auditnya pilih yang SAK, standar profesional akuntansi publik. Lalu standar akuntansi kliennya pilih yang SAK umum. Lalu jika udah diisi semua, kita klik konten. Lalu klik yang ini, pilih yang A110, yaitu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, yang tadi kita sudah isi itu sudah ada di sini. Selanjutnya, analisis risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Ini pilih entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Lalu pada nomor 5 di sini ada integritas manajemen, diklik yang A1101. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan terkait isu pelaporan keuangan terdahulu. Yang pertama, apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji? A. Pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya, pada posisi B. Pada opini auditor sebelumnya. Ini pilih tidak. Lalu 2. Apakah terdapat isu mengenai restrukturasi keuangan? Ini pilih tidak.
Apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut? Pilih tidak. Apakah terdapat isu mengenai penyajian kembalian atau restated atas laporan keuangan? Pilih tidak. Apakah opini auditor periode lalu jika ada menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian? Pilih tidak. Ini diisi tidak semua. Nah, ini selanjutnya kita lihat ke bawah, status KKP-nya sudah komplit. Lalu klik previous index. Nah, di sini bisa dilihat A1101 ini udah terisi otomatis low. Selanjutnya A1102. Di sini juga ada pertanyaan terkait isu integritas manajemen. Yang pertama, apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien? Jawabannya tidak. Apakah terdapat ketidakwajaran sifat operasi klien termasuk praktik bisnisnya? Ini juga tidak. Apakah terdapat informasi kurang baik yang berhubungan dengan perilaku pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien terhadap hal-hal tertentu seperti interpretasi yang agresif terhadap standar akuntansi dan lingkungan pengendalian internal? Ini juga tidak. Apakah klien secara agresif berusaha menekan fee jasa profesional KAP serendah mungkin? Ini juga tidak. Apakah terdapat indikasi terjadinya pembatasan lingkup pekerjaan yang tidak wajar? Tidak juga. Apakah terdapat indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang dan terorisme sebagaimana yang dimaksud PMK nomor 55-PMK.01-0-2017 yang telah diubah dengan PMK 155-PMK.01-2017? Ini juga tidak. Apakah terdapat identitas dan reputasi buruk atas bisnis dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa? Ini tidak. Apakah terdapat 2 auditor independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan pada periode yang sama? Tidak. Apakah terdapat alasan yang tidak wajar atas penunjukan dan penggantian KAP sebelumnya? Ini juga tidak. Lalu kita ke bawah, kita lihat di sini status KKP-nya sudah komplit. Kita ke previous index. Dan di sini juga sudah terisi otomatis low untuk A1102. Selanjutnya A1103. Di sini ada daftar personil KAP. Bisa kita lihat di soal di sheet personil KAP. Dan kita isi satu persatu. Nah, di sini sudah saya isi untuk namanya ada 10 nama. Uwais, Alkorni, dan Bintang itu jabatannya partner. Khalid dan Gemilang jabatannya manajer. Atala, Bagus, Wahyudi, Nirmala, Amora, Gagas jabatannya staf. Lalu untuk lampiran dokumentasi ketersediaan waktunya ini untuk Uwais sampai dengan Nirmala itu tidak. Amora itu izin belajar dan Gagas cuti. Selanjutnya kita ke bawah. Itu ada analisis kompetensi personal KAP terkait dengan rencana perikatan. Kita bisa lihat di soal. Nah, di sini sudah saya isi. Untuk kompetensi personal KAP ini sudah terisi manual.
Selanjutnya untuk analisis ketersediaan waktu personil KAP terkait dengan rencana perikatan. Di sini juga udah diisi untuk ketersediaan waktu personil KAP itu semuanya memadai kecuali Amora dan Gagas. Itu kalau untuk Amora dia di lainnya di sini di soalnya Amora sedang izin belajar. Lalu untuk Gagas itu dia sedang cuti. Dan di sini ada ringkasan hasil analisis kompetensi dan ketersediaan waktu. Untuk nama kompetensi, ketersediaan waktunya sudah terisi secara manual. Untuk Amora dan Gagas, ketersediaan waktunya ada batasan waktu. Selanjutnya ke independensi. Yang wis tadi itu. Iya. Nah, di sini ada independensi personal KAP yang diisi berdasarkan soal. Akan saya isi terlebih dahulu. Nah, di sini sudah diisi untuk Bagus dan Nirmala itu tidak memadai untuk hasil analisisnya. Lalu kita di sini ada ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KAP. Untuk pilih sebagai tim perikatan bisa kita lihat di soal di sheet personal KAP. Untuk pilih sebagai tim Waisya, bintang tidak, Khalid iya, Gemilang tidak, Atala iya, Bagus tidak, Wahyudi iya, dan sisanya tidak. Selanjutnya untuk inisial namanya diisi yang iya saja. Untuk Wais Al-Qarni itu AQ, lalu Khalid KLD, Atala ATL, dan Wahyudi WYD. Lalu untuk peran dalam tim Wais Al-Qarni itu kita pilih yang partner, lalu Khalid manajer, Atala ketua tim, lalu Wahyudi itu anggota tim. Nah, di sini untuk status KKP-nya sudah komplit. Lalu kita ke previous index. Selanjutnya kita klik konten dan ke soal selanjutnya yaitu A120 untuk mengisi jam kerja audit, yang mana bisa dilihat ke soal di sheet informasi penugasan. Di sini ada alokasi jam jasa. Nomor 1, rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Ini terlebih dahulu akan saya isi.
Nah, ini sudah terisi untuk alokasi jam masa. Yang pertama, rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati, mulainya itu tanggal 13 Desember 2018 dan berakhir tanggal 15 Maret 2019 dengan jam mulai kerja jam 8, jumlah harinya ada 92, jumlah jam istirahat 1 jam, lalu jumlah hari libur Sabtu sampai Minggu itu ada 16. Jumlah hari libur lain ada 0, jam pulangnya jam 16.30, jumlah hari efektifnya itu ada 76 dengan total jumlah jam kerja efektif per hari 8 jam. Lalu 570 730. Yang kedua itu rencana penggunaan jam masa jam jasa dalam setiap tahapan. Tahapan pra perikatan dan risk assessment itu ada 71,66 jam kerja, lalu tahap risk response ada 449,49 jam kerja, tahap pelaporan ada 48,86 jam kerja dengan jumlah 570,00 jam kerja. Selanjutnya di sini disiapkan oleh Kolit dengan inisial nama KLD, tanggal mulainya itu 13 Desember 2018, tanggal selesainya juga tanggal 13 Desember 2018, dengan waktu mulai jam 8, waktu selesainya jam 9, dengan jumlah jam itu 1 jam. Lalu direview oleh Uwais Al-Qarni, tanggal mulai 13 Desember 2018, waktu mulainya jam 9, lalu tanggal selesai 13 Desember 2018 dengan waktu selesai 9.30. Jumlah jamnya 0.30 dengan total waktu 1 jam 30 menit. Selanjutnya di sini ada alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit. Untuk nama peran dalam tim sudah terisi otomatis, lalu untuk alokasi rencana kerja otomatis ada total tahap perencanaan jam jasa efektif, total tahap risk respon jam jasa efektif, total tahap reporting itu semuanya sudah terisi secara otomatis. Lalu ada alokasi rencana kerja aktual yang diisi untuk total tahap perencanaan, total tahap risk, total tahap reporting. Untuk totalnya itu alokasi rencana kerja otomatis 570, lalu untuk alokasi rencana kerja aktual 589. Selanjutnya analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Untuk jenis usaha kliennya ini perdagangan dan jasa, status kepemilikannya swasta go publik, pemantauannya pilih yang ya. Lalu untuk nama pemahaman lanjutan terkait entitas, pemahaman lanjutan standar audit, pemahaman lanjutan peraturan dan yang relevan dengan klien sudah terisi secara otomatis. Selanjutnya di sini lanjut klik konten. Selanjutnya A130 surat perikatan. Di sini ada penyajian surat perikatan dari A sampai K. Penanggalan surat yang A, penanggalan surat sesuai dengan tanggalan yang disepakati. Hasil analisisnya iya. Penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku. Hasil analisisnya iya. Penjelasan tujuan dan ruang lingkup audit iya juga. Yang D, persetujuan dan pengakuan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan sesuai kerangka laporan keuangan yang berlaku, pengendalian internal agar laporan keuangan bebas dari salah saji material, memberikan kepada auditor 1. Akses ke semua informasi yang relevan, informasi tambahan yang diperlukan, akses ke semua personil, pilih iya juga. Selanjutnya dari E sampai K iya juga.
Nah, di sini status KKP-nya sudah komplit. Selanjutnya klik konten. Lalu A140 surat tugas. Di sini ada susunan tim perikatan bersumber dari A120 sudah terisi otomatis. Lalu ada juga surat tugas dari A sampai E, hasil analisisnya pilih ya juga. Nah, di sini status KKP-nya sudah komplit. Lalu klik konten. Selanjutnya A150. Di sini juga ada susunan tim perikatan yang mana sudah terisi secara otomatis. Lalu ada dalam form independensi dari A sampai D, hasil analisisnya pilih ya juga. Status KKP-nya sudah komplit. Klik konten. Selanjutnya yang D100 untuk input laporan keuangan. Di sini ada input data laporan keuangan dengan nama klien PT Aset Masa Depan, jenis usahanya perdagangan dan jasa, swasta go publik. Untuk awal pembukuan itu 1 Januari 2018. Lalu periode interim berjalan 31 Desember 2018. Lalu periode perbandingan 31 Desember 2018. Lalu untuk input data laporan keuangannya yang template kosong. Selanjutnya klik kotak merah ini untuk mengisi data keuangan. Di sini ada nomor akun, nama akun yang akan diisi dari soal di sheet data input laporan keuangan. Ini di copy paste. Selanjutnya untuk mapping grup akun, mapping kelompok akun, dan mapping header akun, default akun, ini akan saya isi terlebih dahulu. Nah, ini untuk mapping grup akun, mapping kelompok akun, mapping header akun sudah terisi dari soal. Lalu untuk default akun juga beserta angka-angkanya, input angka dan angka LK-nya juga didapat dari soal. Lalu untuk nilai input EBT kliennya itu 19.353.707, itu didapat dari sini. Lalu untuk yang 18.478.707 itu didapat dari sini. Ini hasilnya balance. Untuk selanjutnya sini kita back to A110. Kita ke konten. Selanjutnya C110 penilaian materialitas akhir. Untuk penentuan materialitas keseluruhan, acuan saldonya total aset dengan marginnya 3%. Ini sebelumnya sudah terisi dengan mengisi yang
A210. Lalu untuk penentuan materialitas pelaksanaan margin 65%, ambang batas nilai yang tidak dikoreksi marginnya 5%. Untuk kesimpulan atas adanya selisih penilaian kembali tingkat materialitas yang material, yaitu tidak signifikan. Lalu status KKP-nya komplit. Untuk selanjutnya C530, laporan auditor independen final. Nah, di sini untuk pengisiannya bisa lihat di soal di sheet LAI. Untuk nomor LAI-nya 48, tanggal LAI-nya 15 Maret 2019. Ini yang dikuning-kuningin itu diisi. Lalu untuk nomor izin AP-nya 0257, pihak yang ditujunya itu pemegang saham dan direksi. Audit tahun ke-1, untuk nomor induk KAP-nya 2012.1988 dengan lokasi opini terbit Jakarta. Lalu untuk tambahan paragrafnya, penekanan suatu hal di checklist, hal lain juga di checklist. Lalu kesimpulannya ini bisa dipilih LAI telah memadai. Nah, di sini status KKP-nya sudah komplit. Demikian presentasi UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.